Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel kami, dan kali ini masih tetap bersama Bang Maul. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai Isra Mi'raj. Nah, jadi sengaja kami mengundang Ustadz Dai Muda dari Riau ini untuk sedikit sharing-sharing dan menjelaskan mengenai Isra Mi'raj sendiri. Bang Maul ya. Jadi saya ini mau bertanya sih nggak Bang mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Gimana tuh Bang? Peristiwa Isra Mi'raj ya. Iya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dan saya masih bersama Bung Faisal ya. Alhamdulillah pada hari ini dan sore hari ini ya Allah izinkan begitu banyak nikmat. Pertama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat umur ya. Alhamdulillah kita bisa kembali untuk beribadah melakukan kebaikan dengan nikmat umur ini. Mengenai hari ini yaitu kalau bulannya masih bulan Rajab ya. Kembali video telah kita lakukan atau telah kita bahas kemarin mengenai bulan Rajab. Banyak kali bulan-bulan yang penuh kemuliaan. Ada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Dan kembali di bulan Rajab ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang begitu banyak, yaitu di dalam bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kalau Bang Faisal tahu dari manakah peristiwa ini dan sebagai dalam peristiwa ini tuh siapa ibaratnya yang pelaku utamanya, kemudian ya peristiwa sebagaimana ya kan pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surah Al-Isra dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Seperti itu. Jadi mengenai ini maha suci Allah telah memperjalankan hambanya di suatu malam, yaitu dari Masjidil Aqsa ya, Masjidil Haram ya, kota Mekah ya. Dari Masjidil Haram yaitu di kota Mekah. Ketika diperjelaskan dalam buku Sahih Bukhari, itu juz 5 kalau enggak salah halaman 52, jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang salat. Nah, kalau kita nih Bang Faisal, amalan kita banyak, kebaikan kita banyak, kemudian kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pertama apa? Salat. Nah, begitulah usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantar oleh Allah Subhanahu wa taala hingga langit terakhir ya, hingga langit ketujuh. Langit pertama, kedua, dan langit ketiga sampai langit ketujuh dan sebagainya. Kemudian disitulah pembahasan Rasulullah SAW terhadap Allah Subhanahu Wa Taala mengenai solat. Dalam Sahih Bukhari itu menjelaskan bahwa Allah mengusulkan kepada Rasulullah itu 50 rakaat dalam sehari. Bagaimana tuh kita solat 50 rakaat dalam sehari? Kemudian Rasulullah balik. Dalam perjalanan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, apa yang kau bahaskan dengan Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah merintahkan untuk umatku nanti 50 rakaat solatnya dalam sehari. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Menjawab, tidak akan sanggup umatmu tidak akan sanggup ya Rasulullah 50 rakaat dalam sehari. Kemudian balik lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala, melobi Allah Subhanahu wa taala, mendapatlah 10 rakaat dalam sehari. Ditawar ya? Ya, ditawar 10 rakaat dalam sehari. Balik lagi. Dalam perjalanan pulang bertemu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa Nabi Musa? Menjawab yang sama, umatmu tidak akan kuat, tidak akan sanggup untuk menjalankan 10 rakaat dalam sehari. Kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala kembali. Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala
dalam itu Maulawi menawarkan lagi bagaimana. Akhirnya dapat 5 rakaat dalam Satu hari. dalam sehari. Maka bukan 5 rakaat tapi 5 waktu. 5 waktu. 5 waktu dalam sehari. Kemudian kembali lagi dalam jalan pulang bertemu Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa jawab? Menanyakan kepada pertanyaan yang sama. Umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan kuat 5 waktu dalam sehari. Apa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab? Apa kata Rasulullah? Aku tidak akan kembali kepada Allah SWT. Aku malu. Mulai 50 rakaat, 50 waktu ya. 50 rakaat, 50 waktu. Sudah aku tawarkan. Kemudian 10 waktu ya. 10 waktu. Kemudian 5 waktu ini juga tidak bisa. Aku malu kepada Allah. Aku tidak bisa. Aku ikhtiar kepada Allah SWT. Aku serah kepada Allah SWT. Apa yang telah Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan, itulah akan aku jalani nanti dan umatku nanti. Maka itu Isra dan Mi'raj ini perjalanannya Allah, perjalanan Rasulullah SAW menghadapi Allah SWT untuk membahas tentang solat. Nah, bagaimana kita saat ini ya? Bagi saya ini orang-orang yang begitu banyak meninggalkan solat. Masya Allah, orang banyak yang meninggalkan solat. Padahal solat itu hanya untuknya nanti menghadap Allah SWT, untuk bekal nanti. Padahal dalam solat itu kita terasa tenang kan bang? Ya, terasa membuat kita ini menjadi kebaikan, tentram, nyaman, ya, tidak galau, kan? Jadi anak-anak sekarang ini dia mudah galau, mungkin dia jauh dengan Allah SWT. Padahal dengan solat ini adalah mendekatinya dengan Robnya, dengan penciptanya. Padahal inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau dia masih membuat keji dan membuat munkar, tetapi dia sudah mengatakan salat, maka dipertanyakan lagi salatnya. Ulang kembali salatnya. Padahal salat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang khusyuk dan khudu seperti itu. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj bang ya, jadi pembahasan mengenai salat ya yang mulai pada awalnya tuh 50 waktu ya, 50 waktu. Kemungkinan umatku nggak bakal sanggup gitu ya. Umatmu Rasulullah nggak bakal sanggup. Kemudian pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditawarkan lagi dengan 10 waktu. Maka tidak ini juga ya, maksudnya tidak akan sanggup untuk 10 waktu juga. Maka ditawar lagi pergi ke Rasulullah. Dan akhirnya dapat 5 waktu itu bang ya. Jadi itu pembahasan mengenai solat ya pada solat Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu. Kemudian itu peristiwanya berapa lama waktu Isra Mi'raj? Kemudian bagaimana proses menuju untuk menghadap Allah itu, kendaraannya atau bagaimana, seperti apa tuh bang? Ya, kalau seperti itu ya, ada yang mengatakan sebagian ulama mengatakan seperti kilat. Nah, perjalanan Rasulullah menghadap Allah itu adalah seperti kilat. Di situ perjalanan Rasulullah SAW banyak hal-hal yang begitu banyak yang Rasulullah tahu, di antara oleh Jibril kan, di antara malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa begini, mengapa dalam kuburan seperti ini, mengapa orang kuburan disiksa api neraka, kenapa lidahnya dipotong. Banyak peristiwa ditampakkan semua. Iya, ditampakkan. Begini ya Rasulullah, umatmu nanti begini-begini, dia minum khamar, dia berzina, dia bagaimana. Jadi banyak tentang peristiwa perjalanan Rasulullah SAW menghadap Allah itu dikatakan burah. Itu kendaraan Rasulullah SAW. Kita tidak bisa menafikan, tidak bisa meyakinkan bahwa burah itu seperti kendaraan kita yang pernah kita lihat. Tidak bisa, karena itu kendaraan khusus untuk Rasulullah untuk menghadap Allah. Jadi berapa waktu itu ya, sangat cepat sekali. Ada yang mengatakan seperti kilat, ada yang mengatakan seperti petir dan lain sebagainya. Begitu cepat sampai. Jadi tidak bisa kita memprediksi kilometer ini. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke bang, mengenai peristiwa Isra Mi'raj ya bang ya. Jadi sudah dijelaskan pembahasan di Isra Mi'raj tadi mengenai fokus kepada bagaimana mengenai solat itu bang ya. Kemudian waktu dan pembahasan bagaimana Rasulullah itu menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bernegosiasi lah bahasanya bang ya. Untuk bagaimana umat-umatnya itu biar bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat terutama seperti itu bang ya. Jadi sedikit kesimpulan dari abang mengenai peristiwa Isra Mi'raj itu bang. Iya. Mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kita melalui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya itu tentang utamanya salat. Salat itulah yang pertama. Bukan mengaji, bukan mengaji kebaikan, bukan, tapi salat. As-shalah.
Al-basar namanya as-shalah. Kemudian disitulah memperbaiki diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Telah banyak orang-orang yang diberi Allah kekayaan, diberi Allah harta, gedung mewah, rumah besar, istri yang banyak, ya kan? Istri banyak ya. Karena ini masih jomblo bang Jomblo ya. ya, Bang, ya. Jadi seperti itu untuk meyakinkan kita bahwa kita ini dari Allah, harta benda dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita untuk menghadap Allah itu dengan cara solat. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Ya. Kalau kita sudah disolatkan nanti susah. Telah banyak. Sudah terlambat. Iya, sudah terlambat. Terutama kita yang tidak pernah ke masjid akan ke masjid nanti. Dari mana? Dari kita mati dibawa kendaraan kita mayat kita ke masjid, kita disolatkan. Jadi aku tidak pernah bersolat. Mulai dari sekarang untuk khususnya al-fakir sendiri, kita semuanya yang dulu mungkin banyak melalaikan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, solat, bolong-bolong, mulai dari sekarang ini taubatlah dengan taubat nasuha, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa diperkumpulkan bersama orang-orang soleh dan bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di surga kelak. Amin. Amin robbal alamin. Oke, itu ya tadi dengan Bang Maul, Ustadz Maul, Bang Maul gitu ya, mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Jadi itulah beberapa penjelasan mengenai peristiwa apa yang terjadi pada saat Isra Mi'raj, waktunya bagaimana. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Bang Maul kita. Mungkin untuk pembahasan Isra Mi'raj kita sudahi pada hari ini. Maka kita akan tunggu di channel kita berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.